Selamat pagi adik-adik di rumah. Selamat pagi adik-adik. Ya, selamat hari Minggu juga ya. Iya, selamat hari Minggu. Iya, nah saatnya kita bersama-sama kembali lagi di Sekolah Minggu GKJ Jawa Diningratan nih Kak Linda. Iya, betul banget Kak Lala. Walaupun adik-adik ini bersekolah minggu di rumah, kita tapi bersama-sama memuji Tuhan dengan semangat nih. Betul pastinya. banget. Nah, saat ini bersama dengan Kak Lala dan juga Kak Linda. Nah, kita nggak cuma berdua nih adik-adik, kita ada beramai-ramai. Di sini ada Mas Rafael. Kita sama bersama-sama ya. Halo Kak Rafael. Halo. Nah, ada juga Kak Yosa. Kita sapa juga ya. Halo Kak Halo Yosa. Kak Yosa. Nah, kita mau bersama-sama memuji Tuhan di sekolah minggu pada kali ini. Betul banget. Tapi sebelum kita mau memuji Tuhan dengan semangat banget, kita mau berdoa dulu, minta bimbingan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita mau berdoa, lipat tangannya, ditirukan ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Buat segala berkat-Mu. buat segala berkat-Mu. Dari tadi kami bangun pagi Dari tadi kami bangun pagi hingga saat ini hingga saat ini kami boleh kami boleh bersekolah minggu bersekolah minggu bersama-sama bersama-sama saudara kami. saudara kami. Kami sungguh bersyukur Kami sungguh bersyukur ketika kami ketika kami masih sehat masih sehat di hari ini. di hari ini. Sebentar lagi Bapak, Sebentar lagi Bapak, kami kami akan akan memulai sekolah minggu ini. sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan tuntun kami Kiranya Tuhan tuntun kami sehingga kami sehingga kami dapat menjadi menjadi anak-anak-Mu anak-anak-Mu yang luar biasa. yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Wah, Luar biasa luar sekali biasa ya. banget nih. Mbak Lala, hari ini pasti sudah bersyukur hari ini. Tadi pagi aku berdoa dan bersyukur karena Mantap hari ini banget. hari Minggu nih Wah, Kak Linda. iya. Semangat sekali aku mau sekolah Minggu. Nah, ternyata hari ini bukan cuma hari kita aja, tapi hari ini hari Tuhan. betul, hari ini adalah harinya Tuhan juga. Karena hari ini harinya Tuhan juga, kita mau memujikan hari ini harinya Tuhan. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya, yang sangat luar biasa sudah mengasihi kita dan juga sudah memberkati hari ini sehingga kita bisa bersekolah minggu ya Kak Linda. Betul banget. Nah Kak Linda, aku mau tanya Kak Linda tadi bangun jam berapa nih pagi ini? Kak Linda tadi bangunnya jam 6. Jam 6, oh sama. Iya. Kak Lala juga bangun jam 6. Kak Linda udah berjemur belum pagi ini? Waduh, Kak berjemur sih tadi kayaknya udah sempat sebentar ya Kak Lala. Sebentar ya. Nah, adik-adik di rumah sudah berjemur belum ya? Wah, Hari pastinya ini? udah deh Kak Pastinya Lala. udah ya. Nah, kalau berjemur, adik-adik di rumah bisa melihat pohon-pohon, bisa melihat apa lagi nih Kak Linda? Matahari yang pasti. Iya, Matahari betul. terbit ya Kak Linda. Nah, karena itu kita bisa melihat kasih Tuhan Yesus dari terbit matahari. Iya, Nah, betul. yang paling terpenting adalah dari bangun pagi sampai malam nanti mau bobok, kita pasti harus memuji Tuhan. Iya, betul Gitu banget. ya Kak Linda iya. ya. Nah, karena itu kita langsung mau memujikan dari terbit matahari.
biarlah nama Tuhan dipuji dari terbit matahari sampai malam dan sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya, betul Kak Lala. Nah, selain kasih Tuhan Yesus yang tidak akan beranjak, wah, kayaknya kita mau ada yang beranjak gitu loh. Judul lagu nih, nah, penasaran pasti Kak Lala. Penasaran kita mau langsung nyanyi, yaitu biarpun gunung-gunung beranjak. Dengan gerakan ya, ada di rumah ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Ya, kita harus bersyukur Kak Linda, Betul karena banget, kasih Kak setia Lala. Tuhan Yesus tidak pernah berubah sekalipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Betul. Itu ya Kak Linda. Nah, Bukit-bukit bergoyang iya, gitu ya, Kak bukit-bukit Lala. bergoyang. Iya, Kak Linda, ada satu lagi nih yang tidak pernah beranjak, tidak pernah berubah sekalipun gunung-gunung beranjak, sekalipun musim berganti, Betul. musim panas, musim hujan. Musim duren, rambutan, Iya. nah, berganti-ganti selalu. Ada tapi satu yang tetap. ada satu yang tetap. Iya. Apa itu Kak Linda? Apa nih Kak Lala? Adalah firman Tuhan. Nah, karena itu kita harus percaya bahwa firman Tuhan akan tetap berkuasa sampai selama-lamanya. Gitu ya Kak Linda ya. Betul banget Kak Lala. Karena itu kita mau mendengarkan firman Tuhan nih adik-adik di rumah. Nah, untuk sekolah minggu kali ini, siapa sih Kak Linda yang akan menyampaikan? Waduh, pembicaranya pasti luar biasa. Luar biasa. Kita mendatangkan dari Australia. Dari Australia. Betul banget. Luar biasa ya. Ini Kita mau langsung panggil langsung aja. panggilkan. Ini Boleh. pakai Mister atau Pakai Pak saja. Pak saja? Nanti Kak Baik. Mister bahasanya harus Inggris. Waduh, saya nggak Gitu. bisa ini. Makanya. Oke, berarti kita langsung panggilkan ya adik-adik di Boleh. rumah ya. Yuk kita panggil. 1, 2, 3. Pak Wawan. Ya, halo, selamat Pak pagi, Wawan. selamat pagi Mas pagi. Yesa, selamat pagi Mas Ael, Mbak Lala, Mbak Linda. Selamat pagi, Pak Wawan. Kita Ya, dan adik-adik di selamat rumah. duduk, silakan Iya. duduk. Ya, terima kasih. Selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Ya, baik, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menuntun kami bersama memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberi kami urapan Roh Kudus untuk kami boleh bersama mendengarkan firman-Mu ini dengan baik. Boleh kami terima, kami lakukan dengan baik firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apa kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Apa kabar mbak-mbak yang ada di sini sama mas-mas di sini? Ya, puji Tuhan, luar biasa. Semoga semuanya sehat.
dan memang harus sehat ya, diusahakan, diupayakan untuk kita tetap sehat ya. Oke, firman Tuhan pada pagi hari ini menyapa kita. Bersama kita akan membaca firman Tuhan ya. Sudah dibawa Alkitabnya? Adik-adik sudah membawa Alkitab? Ya. Baik, kita akan membaca Alkitab dari Kejadian pasal 32, Kejadian pasal 32, ayatnya yang ke-22 sampai ke-32. Ya, mari Pak Wawan akan membacakan Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena ia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang bersama kita baca ya. Nah, Pak Wan mau tanya ini, tokoh utama kita yang bersama kita tadi baca pada pagi hari ini tadi firman Tuhan siapa? Siapa namanya? Ayo adik-adik yang di rumah, siapa? Ya? Ya? Yakub. Iya, Yakub. Betul. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini tadi dari Kejadian pasal 32, dari Kejadian pasal 32, kalau kita baca pasal 32 itu penuh sampai dengan pasal yang ke-33, di situ disampaikan di dalam firman itu, yaitu terkait dengan pergumulan Yakub. Pergumulan Yakub. Apa yang dipergumulkan oleh Yakub? Nah, di situ dikatakan Yakub itu takut, ya, mengalami ketakutan, galau istilahnya ya, untuk ketemu dengan kakaknya yang namanya siapa? Esau. Ya, mungkin adik-adik di lain kesempatan sudah pernah mendengar kisah tentang Esau dan Yakub. Nah, pada Kejadian pasal 32 dan 33 itu si Yakub, Bapak Yakub ini karena dia merasa bersalah, ya, dia merasa bersalah kepada kakaknya yang bernama Pak Esau.
Yakub itu mengalami pergumulan, kegalauan hatinya untuk datang kepada kakaknya Esau. Meskipun di sana Pak Yakub itu mendapatkan perintah oleh Tuhan untuk pulang ke negerinya, karena selama ini Pak Yakub pergi keluar dari negerinya semenjak dia ada masalah dengan kakaknya Pak Esau tadi. Dia pergi merantau ke negeri seberang yang jauh, hingga pada suatu ketika Tuhan Allah menyuruh Pak Yakub ini untuk pulang, tetapi karena dia tadi merasa takut, dia merasa bersalah kepada kakaknya, dia takut, dia galau. Ya, kalau kita perhatikan di dalam pasal 32 yang ayat-ayat sebelumnya, dalam kegalauannya itu sampai-sampai Pak Yakub ini dia gundah gulana. Bingung dia, aduh jangan-jangan nanti kalau aku pulang kakakku marah, aku malah mendapat celaka, anak istriku, bawaannya semua termasuk ternak-ternaknya. Nah, itu sampai kegalauannya si Pak Yakub itu seperti itu. Nah, di dalam kegalauannya itu Pak Yakub sampai berusaha, dia menyeberangkan semua ternaknya, anak istrinya ke seberang sungai. Sementara Pak Yakub balik lagi karena sakit takutnya tadi. Dia bingung, bergumul piye carane iki supaya jangan sampai nanti aku dicelakai oleh kakakku Esau. Nah, dia sampai berdoa kepada Tuhan. Ya, di dalam ketakutannya, di dalam kegalauannya dia berdoa kepada Tuhan. Selain dia berdoa, dia juga berusaha untuk menyenangkan hati kakaknya. Dia mengirimkan utusannya, dia mengirimkan hadiah-hadiah berupa ternak, berupa apa yang menjadi milik Pak Yakub ini, supaya dalam bayangannya itu nanti kakaknya Pak Esau itu senang. Ya, tetapi kembali lagi Pak Yakub itu galau, masih takut, masih bingung di dalam pergumulannya. Ya, di dalam ketakutannya Pak Yakub dia berdoa kepada Tuhan, meminta berkat, meminta perlindungan kepada Tuhan. Nah, dikisahkan sampai ayat yang ke-33, pasal yang ke-33, sampai akhirnya Pak Yakub dimenangkan. Dia bisa ketemu dengan kakaknya dengan penuh sukacita, meskipun awalnya tadi dia masih takut-takut. Karena berkat Tuhan, Pak Yakub mohon perlindungan Tuhan, mohon penyertaan Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Tuhan memberikan itu semua di dalam pergumulannya. Pak Yakub dimenangkan. Akhirnya Pak Yakub bisa ketemu dengan Pak Esau dengan penuh sukacita. Bahkan semua anak istrinya, semua budak-budaknya, hewan-hewannya semua diterima dengan sukacita oleh Pak Esau. Ya, karena Pak Esau sendiri ternyata dia sangat rindu kepada adiknya itu Pak Yakub, tetapi dalam bayangannya Pak Yakub ternyata Pak Yakub itu hanya membayangkan segala sesuatu yang belum terjadi, itu dia ketakutan sehingga dia galau. Ya, itu tadi kalau nanti adik-adik semua di rumah boleh membaca ya pasal 32 sampai pasal yang ke-33 terkait dengan pergumulan Pak Yakub untuk mau bertemu kembali dengan kakaknya yang namanya Pak Esau tadi. Ya, ada perintah, ada janji Tuhan, perintah Tuhan, janji Tuhan untuk melindungi, untuk memberkati. Karena memang Tuhan betul-betul adalah sumber berkat. Ya, Allah adalah sumber berkat. Tetapi di dalam perjalanannya untuk mencapai sesuatu, pastilah tidak akan semuanya akan baik-baik saja. Pasti setiap orang atau bahkan banyak orang, hampir semua orang mengalami yang namanya pergumulan. Ya, ada rasa takut, khawatir. Tetapi di sini kita tadi diingatkan untuk kita terus berdoa, memohon berkat
pertolongan dari Tuhan, karena memang Tuhan adalah sumber berkat, sumber pertolongan untuk kita. Selain itu kita juga jangan hanya berdiam diri, hanya berdoa, ya Tuhan tolong saya supaya saya tetap sehat, tapi diam. Ya Tuhan tolong saya supaya saya bisa lulus ujian, tapi diam, malah tidur habis berdoa. Siapa yang seperti itu? Habis berdoa tidur. Ya, Pak Wawan yakin adik-adik ini semuanya rajin berdoa. Ya, karena anak-anak Tuhan semuanya adalah diberi hak, ya, diberi hak, diberi kemampuan untuk berdoa, mohon kepada Tuhan, apapun itu mohon kepada Tuhan, ya. Tetapi juga tetap harus berusaha. Sama seperti Bapak Yakub tadi, beliau berusaha, ya. Contohnya misalnya dia menyenangkan hatinya kakaknya, itu adalah memperbaiki relasi meskipun di dalam ketakutan, di dalam kegalauan, tetapi dia tetap berusaha dan juga tetap menyerahkan segala proses, segala usahanya itu di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Dicoba di dalam ayat yang ke-22 sampai 31 tadi, sampai pergumulannya si Bapak Yakub ini sampai bergulat dengan Tuhan, yaitu untuk untuk menggambarkan pergumulannya yang luar biasa, ketakutannya, tetapi akhirnya Pak Yakub dimenangkan, ya, karena pertolongan Tuhan, berkat dari Tuhan. Ya, nah adik-adik, bagaimana dengan kesehariannya kalian di rumah, ya? Seperti yang Pak Wawan tadi bilang, kita semuanya boleh merasakan takut, ya. Siapa yang tidak pernah merasa takut? Ya, semuanya pasti pernah takut. Siapa yang nggak pernah khawatir? Siapa yang tidak pernah galau? Ya, semuanya pernah merasakan, ya. Semuanya pernah merasakan takut, galau, khawatir, ya. Karena itu manusiawi. Semua orang boleh atau bisa merasakan hal itu. Misalnya takut kegelapan, ya, takut kegelapan. Adik-adik mau sudah agak besar gitu kan, biasanya sudah tidur sendiri tuh di rumah, ya, di kamarnya sendiri. Bapak Ibu bilang, Nduk, kamu tidur sendiri ya, udah gede. Oh iya. Terus nanti lampunya diredupkan saja ya, gitu. Wah, begitu masuk kamar, lampunya sudah diredupkan, tiba-tiba lari dia, takut, katanya melihat bayang-bayang hitam. Ya, padahal itu tidak ada. Itu hanya bentuk ketakutan atau kekhawatiran. Ya, kalau kita menemui ketakutan, kekhawatiran, apa yang akan kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita tenang, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, Tuhan menguatkan kita lepas dari ketakutan itu. Kita yakin dan percaya kita akan berani, ya, bukan hanya kegelapan tapi banyak hal. Misalnya tadi kita berusaha untuk supaya lulus ujian, ya, supaya naik kelas, supaya lulus. Tapi kita tidak hanya cukup berdoa, tetapi kita juga harus belajar, ya. Adik-adik belajar yang tekun, berlatih, ya, jangan menyerah. Juga yang saat ini lagi ngetren, lagi populer, bahkan ini seluruh dunia mengalami. Kita semuanya ingin sehat, ya. Saat ini kita menghadapi yang namanya pandemi corona atau virus corona, ya. Pandemi itu semua orang merasakan itu. Semua orang ingin sehat. Kita berdoa kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan, ketakutan kita ini kepada Tuhan. Tapi tidak cukup sampai di situ. Kita juga tetap harus berusaha. Hal-hal sederhana kita lakukan. Mendukung program pemerintah, ya. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru, oleh orang tua kita di rumah untuk hidup sehat, ya.
itu kita lakukan. Itu usaha kita, hasilnya Tuhan nanti yang akan memberkati. Karena Tuhan adalah sumber berkat. Itu ya adik-adik ya. Nah, yang terakhir sebelum kita akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, Pak Wawan akan memberi satu ayat nas. Ya, ini adalah menguatkan, meyakinkan kita bahwa Tuhan itu adalah sumber berkat dan pertolongan kita. Ayo, adik-adik boleh membuka Amsal 10 ayat 22. Yo, siapkan, bersama kita akan buka Amsal 10 ayatnya yang ke-22. Nah, sudah ketemu? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ya, sekali lagi, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Dihafalkan sebagai ayat hafalan, sebagai ayat indah pada kesempatan Minggu pagi hari ini, meyakinkan kita, menguatkan kita bahwa segala sesuatu adalah pertolongan dan berkat Tuhan, karena Tuhan adalah sumber berkat dan sumber pertolongan kita. Demikian firman Tuhan pada pagi Minggu hari ini ya. Selamat berhari Minggu adik-adik semua, dan kita akan akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan bersama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada saat ini. Tuhan menyapa, menguatkan anak-anak-Mu untuk terus berserah kepada Tuhan, meyakini bahwa Tuhanlah sumber pertolongan kami, sumber berkat di dalam hidup kami. Segala permasalahan, segala kekhawatiran, segala ketakutan kami hendak bawa, kami serahkan semuanya itu, kami lawan hanya di dalam nama Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhanlah yang akan memberi pertolongan, memenangkan kami menghadapi segala permasalahan, ketakutan dan kekhawatiran kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan untuk berkat-Mu, untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami menyerahkan jalannya ibadah sekolah minggu online pada saat ini sampai nanti akhirnya hanya di dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan apabila di dalam kami bersama mendengarkan firman Tuhan terselip dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, demikian Mbak Linda, Mbak Lala, firman Tuhan bersama sudah kita dengarkan. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Linda atau Mbak Lala. Sekalian saya juga mohon pamit ya ini ya. Saya mau meneruskan ini untuk berjuang. Wah, siap, mantap. Berjuang membetulkan gendeng ya. Di ketinggian, Ya, takut ketinggian, betul, tapi Pak. saya tetap harus berjuang. Harus Ya. terus berjuang. Itu ya Mbak Linda ya. Siap, Pak Wawan. Saya Terima kembalikan. kasih. Terima Pak kasih Mbak Wawan. Linda, terima kasih Mbak Lala, Mas AL dan Mas Yesa, adik-adik juga. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Dadah Pak Dadah, Wawan. Wah, sangat terberkati ya adik-adik Sangat di rumah ya atas terberkati. firman-Nya. Juga berkat Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kita tidak pernah berubah. Tidak ya, Kak akan pernah Linda. berubah. Baik, kalau begitu kita sudah mendengarkan firman Tuhan, Kak Linda. Sebentar lagi kita mau menyanyikan sebuah pujian ini. Setelah mendengarkan firman Tuhan, pasti di hari besok, hari Senin, Selasa, sampai Minggu depan kita bertemu kembali di acara sekolah Minggu. Kita harus bersama-sama berjalan dengan Tuhan Yesus. Betul. Mari kita pujikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka,
mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Semoga kita tetap sehat, adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, terus kita juga makan sayur, jangan lupa. Ya, kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu depan ya. Betul, kita berjumpa lagi di sekolah minggu online minggu berikutnya. Yeay, selamat hari Minggu. Tuhan Selamat Yesus hari Minggu, berkati Yesus adik-adik. berkati.